Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ketepatan menghitung mengidentifikasi gerhana bulan ephemeris. Perhitungan gerhana bulan dengan data ephemeris hisab ruqyat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung kemungkinan terjadinya gerhana bulan dengan menggunakan tabel gerhana dengan cara menjumlahkan data dari kelompok tahun, tabel A, satuan tahun, tabel B, dan gerhana bulan, tabel C. Gerhana bulan dimungkinkan terjadi apabila hasil penjumlahan tersebut berkisar antara 0,00 derajat sampai dengan 14 derajat, 165 derajat sampai dengan 194 derajat, dan 345 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang kedua, menentukan perbandingan tarik. Mencari tahun tam 15 Sa'ban 1429 Hijriah. Tahun tamnya adalah 1428 tahun. Ditambah 7 bulan ditambah 15 hari. 1428 dibagi 30 sama dengan 47 daur lebih 14 tahun. 47 daur sama dengan 47 daur dikali 10.631 sama dengan 499.657. 18 tahun sama dengan 18 dikali 354 ditambah 7 sama dengan 6.379. 7 bulan sama dengan 207. 15 hari sama dengan 15 plus sama dengan 506.258. Yang ketiga, melakukan konversi dari penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi untuk tanggal kemungkinan terjadi gerhana bulan tersebut. Ingat bahwa gerhana bulan hanya akan terjadi saat bulan purnama, sekitar tanggal 15 bulan Qamariyah. Yang keempat, mencari FIB terbesar pada kolom fraction ilmunasian bulan. Yang kelima, menghitung sabak matahari atau gerak matahari setiap jam dengan cara menghitung harga mutlak selisih antara darah LM pada jam FIB terbesar dengan satuan jam berikutnya. ELM1 sama dengan 144 derajat 20 menit 47 detik. ELM2 sama dengan 144 derajat 23 menit 11 detik. B1 sama dengan 0 derajat 2 menit 24 detik. Yang keenam, menghitung sabak bulan atau gerak bulan setiap jam dengan cara menghitung harga mutlak selisih antara ALB pada jam FIB terbesar dengan 1 jam berikutnya. ALB1 sama dengan 324 derajat 11 menit 58 detik. ALB2 sama dengan 324 derajat 44 menit 6 detik. B2 sama dengan 0 derajat 32 menit 8 detik. Yang ketujuh, menghitung jarak matahari dan bulan dengan rumus MB sama dengan ELM dikurangi dalam kurung ALB dikurangi 180. Yang kedelapan, menghitung sabak bulan muadal dengan rumus SB sama dengan B2 dikurangi B1. 8. Menghitung titik istiqbal dengan rumus TI sama dengan MB dibagi SB. Yang ke-10, menghitung waktu istiqbal
dengan rumus IS sama dengan waktu FIB ditambah TI dikurangi 0 jam 1 menit 49,29 detik. Yang ke-11, melacak data dari empiris saat terjadi istiqbal secara interpolasi. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama semi diameter bulan, yang kedua horizon paralaks bulan, ketiga lintang bulan, keempat semi diameter matahari, kelima jarak bumi. Yang ke-12 menghitung horizon paralaks dengan rumus sin HPO sama dengan sin 08,794 detik dibagi JB. Yang ke-13 menghitung jarak bulan dari titik simpul dengan rumus sin H sama dengan sin LC dibagi sin 5 derajat. Yang ke-14 menghitung lintang bulan maksimum terkoreksi dengan rumus tan U sama dengan tan LC dibagi sin H. 15 menghitung lintang bulan minimum terkoreksi dengan rumus sin Z sama dengan sin U dikali sin H. Yang ke-16 menghitung koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari dengan rumus K sama dengan cos LC dikali SB dibagi cos U. 17 menghitung besarnya semi diameter bayangan inti bumi dengan rumus D sama dengan HPC ditambah HPO dikurangi SDO dikali 1,02. 18 menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi dengan rumus X sama dengan D ditambah SDC. 19 menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi dengan rumus Y sama dengan D dikurangi SDC. 20 menghitung jarak titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi dengan rumus cos C sama dengan cos X dibagi cos Z. 21 menghitung waktu yang diperlukan oleh bulan untuk berjalan mulai ketika piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti bumi dengan rumus T1 sama dengan C dibagi K. Yang ke-22 koreksi pertama terhadap kecepatan bulan dengan rumus TA sama dengan cos H dibagi sin K. Yang ke-23 koreksi kedua terhadap kecepatan bulan dengan rumus TB sama dengan sin LC dibagi sin K. Yang ke-24 menghitung waktu gerhana dengan rumus TO sama dengan sin 0,05 dikali TA dikali TB. Yang ke-25 T sama dengan tahun dikurangi 2000 dibagi 100. Yang ke-26 T sama dengan 102,3 ditambah 123,5 dikali T ditambah 32,5 dikali T2 pangkat 2. Yang ke-27 menghitung waktu titik tengah gerhana dengan cara memperhatikan lintang bulan dalam kolom aparen latitud bulan pada jam FIB terbesar dan pada 1 jam berikutnya karena harga mutlak lintang bulan semakin membesar.
Yang ke-28, menghitung waktu mulai gerhana dengan rumus TGH dikurangi TI. Yang ke-29, menghitung waktu selesai gerhana dengan rumus TGH ditambah TI. Yang terakhir, jika terjadi gerhana bulan sebagian YZ, maka untuk menghitung lebar gerhana atau magnitud, yakni lebar piringan bulan yang masuk dalam bayangan inti bumi, dapat dilakukan dengan rumus L sama dengan D ditambah SDC dikurangi Z dibagi 2 kali SDC dikali 100%. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.